Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, kapan bintang itu tampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan carilah anak itu dengan teliti, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, mereka pun berangkat. Lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersuka cita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, dupa, dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini gereja di seluruh dunia merayakan hari penampakan Tuhan. Kira-kira apakah ada sesuatu yang berbeda? Terutama di Gua Maria. Apakah ada sesuatu yang berbeda dari sebelumnya di Gua Maria pada hari Natal kemarin atau minggu kemarin? Ada yang berbeda? Tidak ada? Ada ya. Apa yang berbeda? Kalau sepedanya masih ya, dari dulu ada itu ya. Natal kemarin ada. Foto keluarga itu juga ada. Ya. Ada yang berbeda? Ada apa? 3 orang Majus. Di sini tidak kelihatan malah tahu ya. Sudah hafal ya. Jadi ada patung 3 orang Majus. Nah, biasanya patung itu memang baru diletakkan ketika hari raya penampakan Tuhan. Jadi 3 orang Majus ini tidak sejak awal ya diletakkan di situ. Sejak hari Natal tidak. Tetapi ketika hari raya penampakan Tuhan.
Tapi kalau Bapak Ibu mau meletakkan di rumah-rumah kan ada gua ya. Wah, daripada lupa ya sejak awal ditaruh di situ. Ya enggak apa-apa. Waktu saya berkeliling mengunjungi orang sakit, saya melihat umat juga membuat gua ya di rumahnya, ada kandang Natal. Romo yang betul gua atau kandang? Nah, ini ada versi ya, versi yang satunya versi gua, yang satunya versi kandang ya. Yang gua itu dipertahankan oleh gereja ortodok ya. Karena apa? Karena ingin mengingatkan bahwa nantinya Yesus juga wafat dimakamkan di gua. Nah, oleh gereja Katolik agak berbeda ya, ada Romo Fransiskan yang mempopulerkan. Sebenarnya gua itu juga kandang. Dia lebih menekankan soal kandangnya. Maka karena ini tafsiran kandang orang Indonesia, ya dibuat seperti kandangnya sapi orang Indonesia. Jadi ada rumahnya ya, jadi bukan gua tapi ada bentuk rumah. Kasihan kalau sapi atau dombanya itu tidak diberi peneduh. Maka itu yang mudah dibayangkan, yang namanya kandang di Indonesia itu juga ada rumahnya. Masih susah kalau kandang itu di gua ya. Nah, kalau di Israel sana di gua. Nah, itu rasanya tidak perlu menjadi perdebatan ya. Yang penting bahwa Yesus lahir di tempat yang hina, di sebuah kandang. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, apakah yang dibuat di sana oleh panitia itu kandang atau apa itu ya? Itu di dalam rumah loh itu ya. Itu di ruang tamu loh. Yesus lahir di ruang tamu. Nah, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Ada yang protes ke saya loh. Romo, dari dulu Tuhan Yesus itu lahir di kandang ya, bukan di ruang tamu. Ya. Kok tahu itu ruang tamu? Kok tahu? Dari apanya? Wah, ada kursinya, ada mejanya, ada buahnya, ada aquanya, wah ada sepeda ya. Mungkin kalau di rumah tertentu itu masuk sepeda motor juga ya. Kalau siang itu jadi ruang tamu, kalau malam jadi garasi ya. Ada yang juga jadi ruang tidur karena kebutuhan kamar itu kurang ya. Saya tahu ketika di daerah Pakis sana ada adik kelas saya, orang tua dan anak-anaknya itu begitu banyak, padahal kamarnya satu. Saya tanya, kamu tidur di mana? Di depan TV. Oh, itu tempat serbaguna ternyata. Nah, itulah ruang tamu, Bapak Ibu. Nah, kalau gambar keluarga, foto keluarga di sana saya ganti boleh enggak? Foto keluarganya Bapak Ibu boleh enggak? Boleh ya, boleh. Nah, Bapak Ibu memang sengaja dibuat seperti itu kandangnya ya. Yesus lahir di ruang tamu. Nah, itu sudah ada tulisannya Bapak Ibu ya. Nah, Yesus lahir di mana? Di keluargaku. Di keluarga itu di rumah. Jadi ada temanya seperti itu. Tiap tahun panitia selalu membuat yang berbeda ya, sesuai dengan konteks pemahamannya. Jadi tidak harus berupa kandang atau berupa gua. Jadi sekarang dipahami, dimaknai bahwa Yesus lahir di keluarga Bapak Ibu sekalian. Kalau mungkin ada yang protes, Romo kok keluarga itu, buat keluarga saya yang ditampilkan fotonya, boleh Bapak Ibu membuat kandang di rumah ya. Nanti dibuat
fotonya Bapak Ibu sendiri? Boleh. Apalagi kalau foto saya. Wah ya janganlah ya. Nanti terkenal saya, terkenal viral. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita ingin memaknai bahwa Yesus juga hadir di keluarga kita masing-masing. Bukan hanya di keluarganya tetangga, keluarganya si A, si B, tidak. Tapi juga keluarga kita masing-masing. Yesus dihadirkan dalam keluarga kita. Supaya apa? Keluarga kita juga menyambut Tuhan Yesus. Keluarga kita juga merasakan sukacita Natal. Diberi damai sejahtera, diberi berkat. Nah, kalau di sana ada domba-domba Romo, apakah boleh masuk di rumah saya? Nah, Bapak Ibu, memang domba sekarang ya tidak ada, ya. Tapi di sana ada para gembala. Berarti apa? Kalau kita mengundang Tuhan Yesus hadir, rumah kita juga terbuka bagi saudara-saudari kita yang juga menyambut Tuhan Yesus. Biarlah kegembiraan ini bukan hanya menjadi kegembiraan keluarga saya, tapi juga kegembiraan saudara-saudari kita yang lain. Silahkan datang. Kalau di daerah Bapak Ibu, perayaan Natal ini sukacitanya minimal 1 minggu. Ya. Biasanya paling lama 1 bulan. Karena apa? Keluarga-keluarga saling berkunjung. Masyarakat yang berbeda agama juga berkunjung. Jadi rumah itu rame. Sejak mungkin jam 9 ke atas sampai jam 10 malam. Jadi rumah-rumah keluarga Katolik terbuka semua. Semua sepakat. Dan itulah toleransi hidup beragama. Demikian pula ketika hari raya agama lain, ada Idul Fitri, ada perayaan Waisak dan lain sebagainya. Mereka saling berkunjung. Meskipun juga ada kelompok-kelompok yang menggunakan kesempatan itu. Jadi ada rombongan satu kampung ikut datang. Biasanya kan kalau kita berkunjung salaman paling ngicipi 1-2 kue, jajan di situ, ngobrol pulang ya. Nah ini satu kampung rombongan langsung ludes. Jadi yang punya rumah itu kaget ya. Karena apa? Kuenya, jajannya dibawa semua. Nah ini bukan untuk silaturahmi mengucapkan bersukacita, tapi untuk menghabiskan makanan. Karena anak-anak juga biasanya mendapatkan sedikit uang saku. Ya. Itu tradisi di desa-desa, ramai sekali. Ramai. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari raya penampakan Tuhan. Apa maksudnya? Kita merayakan, kita memperingati bagaimana 3 orang Majus ini datang, mengunjungi, mencari, dan menemukan Tuhan Yesus. Mereka berasal dari Irak, jadi berjalan sangat jauh sekali. Dari Irak melewati Mesir, kemudian sampailah mereka ke Palestina, ke Bethlehem itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, ini juga memberi makna bagi kita untuk tidak berhenti mencari Yesus. Mungkin kita sudah menemukan dalam suasana suka, ketika mendapat berkat, kita begitu mudah menyadari kehadiran Tuhan. Tapi ketika situasi hidup kita susah, ada masalah, ada persoalan, apakah kita juga datang kepada Tuhan? Bapak Ibu, saudara-saudari, keluarga-keluarga Katolik, pribadi-pribadi itu terkenal sebagai orang yang bijaksana. Saya mengalami itu di waktu kecil, melihat bahwa banyak orang datang ya untuk minta nasihat. Mungkin tidak satu kampung datang ya, karena masalah itu kan tidak bersamaan. Tapi banyak tetangga datang ke keluarga Katolik, minta petunjuk, minta nasihat untuk berbagai masalah kehidupan. Mengapa mereka datang ke keluarga Katolik? Karena melihat keluarga Katolik ini rajin ke gereja,
rajin berdoa. Bukan hanya hari Minggu, tapi juga hari-hari tertentu rumah mereka mendapatkan giliran untuk tempat doa. Dan mereka pun juga keluar rumah untuk pergi ke rumah yang lain untuk berdoa bersama. Belum lagi melihat keluarga-keluarga ini berdoa. Apalagi di daerah ya, tidak ada gerbang yang tertutup rapat. Mereka tidak punya gerbang yang tinggi. Sehingga rumah aktivitas keluarga itu mudah kelihatan. Mereka pergi kemana. Dan itu yang membuat keluarga ini dipercaya. Mereka dipercaya bahwa dekat dengan Tuhan. Mereka banyak beraktivitas di gereja, beraktivitas rohani, juga melihat kegiatan mereka berdoa, baik di rumah, di gereja, maupun di tempat yang lain. Maka mereka percaya bahwa Tuhan hadir dalam diri mereka, Tuhan hadir dalam keluarga mereka. Itu yang membuat orang datang, minta nasihat, minta kekuatan, bahkan juga minta doa. Di Gua Maria kalau di daerah itu juga terbuka, ya, dikunjungi oleh masyarakat. Jadi Gua Maria di samping gereja didatangi oleh banyak orang. Mereka berdoa di sana karena melihat orang Katolik rajin berdoa di sana. Apalagi kalau menceritakan bahwa doa mereka terkabul. Bapak Ibu saudara-saudari, pada hari ini kita diingatkan untuk tidak pernah berhenti mencari Tuhan, menemukan Tuhan, dan berbagi berkat yang kita peroleh dari Tuhan itu sendiri bagi semua orang, terutama yang membutuhkannya. Semoga pesta hari ini juga menjadi pesta kita untuk dikuatkan, ya, diteguhkan bahwa menemukan Tuhan adalah sebuah berkat, rahmat, dan merupakan juga keselamatan kita. Berkat Tuhan menyertai kita. Amin.